Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang Battle Truck di Heaven Season 5. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Enjoy! Sesosok tubuh dengan separuh tubuhnya terekspos hadir di tengah genangan darah. Kulit Xiao Yan saat ini jauh lebih kemerahan dibandingkan 2 hari yang lalu. Sepertinya ada darah yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di bawah kulitnya. Saat ini, mata Xiao Yan masih terpejam rapat. Seluruh tubuhnya tak bergerak, tampak seperti patung. Namun, semua orang bisa merasakan energi yang sangat kuat bergolak di dalam tubuh Xiao Yan saat ini. Energi ini bagaikan gunung berapi yang akan meletus. Ia mencari kesempatan untuk menerobos. Kesempatan ini adalah sesuatu yang harus ditunggu. Air di kolam darah iblis surga terus menyusut, sementara semua orang menunggu. Ketika hari ketiga tiba, air di kolam darah iblis surga telah habis. Tak terhitung tulang putih pekat terungkap di kolam darah iblis surga setelah airnya habis. Tulang-tulang ini mengandung beberapa hal aneh yang tak diketahui. Aroma darah yang kuat menyebar dari mereka sementara Xiao Yan duduk seperti patung dikelilingi oleh tulang-tulang ini. Cahaya berwarna darah diam-diam mengalir di bawah kulitnya. Ketenangan ini berlanjut selama sekitar 2 jam sebelum riak tak terlihat tiba-tiba menyapu tubuh Xiao Yan. Ledakan, fluktuasi tak kasat mata ini meletus, dan dalam sekejap, tulang-tulang di genangan darah itu hancur berkeping-keping. Riaknya terus menyebar, dan menghantam dinding gunung. Bahkan seluruh gua bergetar. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak ketika fluktuasi tak terlihat ini dipancarkan. Melonjaknya aura ini pada dasarnya terjadi seketika. Rasanya seperti gunung berapi yang meletus, muncul secepat kilat dan seganas guntur. Ledakan, lonjakan auranya hanya berlangsung sesaat sebelum suara rendah teredam muncul dari lubuk jiwa Xiao Yan. Douqi dalam tubuhnya melonjak saat ini. Rambut panjangnya menari-nari sementara jubahnya berkibar. Banyak retakan dengan cepat menyebar dari tempatnya duduk. Retakan-retakan itu menutupi baskom genangan darah dalam sekejap mata. Ledakan, mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka ketika suara dari lubuk jiwanya muncul. Cahaya merah darah masih terpancar di matanya. Badan kaca King Kong. Setelah teriakan ini keluar dari tenggorokan Xiao Yan, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak dengan cepat di bawah cahaya keemasan yang cemerlang ini, 10 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki. 80 kaki. Tubuh Xiao Yan terus membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, tingginya mencapai 80 kaki. Terlebih lagi, pertumbuhannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tubuh Xiao Yan seperti mengalami semacam hambatan saat membengkak hingga mencapai ketinggian 24 meter. Pembengkakan itu pun segera mereda. Namun, Xiao Yan tak mau tinggal diam. Wajahnya memerah saat ia berteriak. Ledakan. Setelah teriakan itu terdengar, tubuh Xiao Yan yang tadinya bengkak tiba-tiba membesar lagi. Tingginya mencapai 90 kaki. Raksasa yang tampaknya sepenuhnya terbuat dari emas berdiri di dalam gunung. Aura yang kuat dan tak terhancurkan keluar dari tubuhnya. Akhirnya, kaki raksasa itu melengkung saat ia tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah. Bang bang bang, hentakan keras ini menyebabkan tanah amblas lebih dari 10 meter. Raksasa emas yang telah diubah Xiao Yan itu mengeluarkan suara "swoosh" saat menghantam puncak gua gunung dengan keras bagaikan bola meriam. Raksasa itu terus menerjang dan membentuk terowongan besar dengan kekuatannya yang mengerikan. Xiao Yan seolah telah menembus gunung.
Tubuhnya menerjang ke arah puncak gunung dari dalam gunung dengan kecepatan kilat. Ledakan, kecepatan Xiao Yan luar biasa cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, sebuah terowongan besar terbentuk di dalam gunung. Akhirnya, tubuhnya terangkat, menembus puncak gunung sambil mengeluarkan suara keras sebelum muncul di langit. Mengom, tubuh raksasa berkilau keemasan itu berhenti di langit. Napasnya tercekat di tenggorokannya. Akhirnya, napas ini berubah menjadi gemuruh yang menggetarkan bumi dan bergema di kejauhan. Kelompok Cailin merasakan sesuatu ketika Xiao Yan dengan paksa menerobos gunung. Karena itu, mereka bergegas ke udara dan melihat sosok emas raksasa sedang menggali terowongan di gunung. Auranya telah meroket. Apakah dia berhasil menembus Douzun bintang 9? Gumam Cailin pelan ketika merasakan aura Xiao Yan yang kuat. Haha, kecepatan latihan ketua pavilion junior sungguh mengagumkan. Tetua King Chen mendesah pelan. Ia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencapai tahap ini. Namun Xiao Yan sudah mencapainya di usia muda. Terlebih lagi, Tetua King Chen jelas mengerti bahwa ia mungkin bukan tandingan Xiao Yan jika mereka benar-benar bertarung. Para tetua dari Sekte Bunga juga berseru dan mengangguk. Saat pertama kali bertemu Xiao Yan, ia baru mencapai Douzun bintang 2. Kurang dari 2 tahun, ia sudah mencapai bintang 9. Kecepatan ini membuat mereka malu. Mata indah Nalan Yanran menatap sosok yang dipenuhi kekuatan luar biasa. Kesuraman dan ejekan diri melintas di matanya. Pria yang dulu ia anggap sampah dan bersikeras mengakhiri pertunangan mereka, kini telah meninggalkannya jauh di belakangnya. Hal yang membuatnya merasa tertekan dan tak berdaya adalah ia tampaknya telah memiliki perasaan samar terhadap pria ini yang akan menjadi suaminya. Meskipun ia mengerti bahwa itu hanya sepihak darinya. Mungkin ini pembalasan dendamku dulu, pikirnya dalam hati. Raungan seperti guntur berubah menjadi gelombang suara dan menyebar ke kejauhan. Setelah raungan itu perlahan menghilang, sosok keemasan di langit itu pun menyusut dengan cepat. Sosok itu kembali ke wujud aslinya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat ke arah semua orang sambil tertawa. Kepala Pavilion Junior, selamat. Tetua King Cheng mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan yang tertawa mendekat. Itu adalah terobosan yang beruntung. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Ia memutar tubuhnya, perasaan penuh kekuatan terpancar. Ia jauh lebih kuat dibandingkan 3 hari sebelumnya. Puncak Douzun bintang 8 dan bintang 9 hanya selangkah lagi. Tetapi ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, jika ia melepaskan tubuh kaca King Kong dan kekuatan Tato Clan secara bersamaan, kekuatannya akan sebanding dengan Douzun 4 atau 5 puncak perubahan. Terlebih lagi, jika ia menggabungkan telapak penciptaan surga agung dan keterampilan Dou kuat lainnya, ia akan mampu melawan seorang ahli Douzun 6 puncak perubahan. Apakah ada sesuatu yang terjadi selama beberapa hari ini? Xiao Yan bertanya secara acak. Ia hanya tersenyum setelah melihat semua orang menggelengkan kepala. Matanya beralih ke bagian terdalam wilayah gurun kuno. Matanya sedikit menyipit saat ia berkata, "Kita telah menunda beberapa hari lagi. Sepertinya kita harus mempercepat langkah dan bergegas ke panggung wilayah kuno. Tidak baik bagi kita untuk datang terlambat." Peluang, Cailin dan yang lainnya mengangguk. Hampir selusin kelompok orang, bahkan mungkin lebih, melewati gunung ini selama 3 hari ini. Berdasarkan arah yang mereka tuju, mereka jelas sedang menuju ke panggung wilayah kuno. Kemungkinan besar banyak ahli telah berkumpul di sana. Ayo pergi.
Kita tidak boleh menunda lagi. Sebaiknya kita pergi sekarang. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka sedang terburu-buru. Ia segera melambaikan tangannya dan memberi perintah. Haruskah kita tunggangi makhluk besar ini dan bergegas? Kekuatan ular piton iblis surga kuno dianggap salah satu yang terkuat di wilayah tanah terlantar kuno ini. Kita bisa memanfaatkan keganasannya untuk menerobos jika bertemu binatang buas lain di sepanjang jalan. Itu akan menghemat tenaga kita. King Lin menunjuk ular piton iblis surga raksasa yang melayang di udara dan tertawa. Haha, ini tentu saja yang terbaik. Xiao Yan terkejut. Ia langsung tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergerak lebih dulu. Lalu ia menerjang tubuh besar ular piton iblis surga. Deru angin kencang muncul di belakangnya, dan Cailin, dokter peri kecil, dan Yun Yun segera menyusul. Ular piton iblis surga yang luar biasa ganas itu telah menjadi sangat lembut di bawah kendali King Lin. Ia tidak melawan sedikit pun. Ketika King Lin bersiul, kabut hitam pekat segera keluar dari tubuh ular piton iblis surga. Setelah itu, kabut hitam pekat itu membentuk awan hitam yang didorong oleh ular piton iblis surga. Ia menggerakkan tubuhnya dan melesat menuju bagian terdalam wilayah tanah terlantar kuno bagaikan petir. Gunung tempat kelompok Xiao Yan berada cukup jauh dari panggung wilayah kuno. Jika mereka bepergian dengan normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Untungnya, mereka membawa ular piton iblis surga sebagai pengganti mereka kali ini. Ini menghemat banyak masalah. Keganasan makhluk besar ini cukup terkenal di wilayah gurun kuno ini. Binatang buas biasa pun tak akan berani muncul dan menghentikannya setelah merasakannya. Kelompok Xiao Yan mampu mengambil inisiatif dan menghindari binatang buas yang kekuatannya sebanding dengan ular piton iblis surga. Sekalipun binatang buas ini mampu mendeteksi ular piton iblis surga, mereka tak akan sengaja mengejarnya karena takut. Dengan cara ini, kecepatan Xiao Yan meningkat pesat. Xiao Yan juga bertemu beberapa faksi di sepanjang perjalanan. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah faksi yang belum pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Kemungkinan besar mereka adalah faksi yang biasanya tidak mencolok. Faksi-faksi ini biasanya tidak menunjukkan diri, tetapi mereka memiliki fondasi yang kuat. Mereka seperti sekte angin awan, yang belum pernah didengar, apalagi dilihat oleh Xiao Yan. Namun, faksi itu memiliki 3 ahli di puncak kelas Douzun. Salah satunya bahkan memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Kekuatan ini sebanding dengan para tetua atau bahkan tetua agung di faksi-faksi terkenal seperti Sekte Langit Mendalam. Meskipun faksi-faksi ini cukup kuat, Xiao Yan tidak berniat berhenti dan berteman dengan mereka. Saat ini, mereka semua datang dengan tujuan yang sama. Kecuali mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa, mereka pada akhirnya akan saling bertarung. Hubungan yang rapuh itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh godaan pohon kuno Bodhisattva. Meskipun banyak faksi yang ingin maju dan menunjukkan niat baik mereka karena kemajuan yang dicapai kelompok Xiao Yan tidak memberi mereka kesempatan. Ia meminta King Lin untuk mempercepat laju mereka, yang menyebabkan mereka ditegur. Kelompok Xiao Yan menghabiskan 2 hari bepergian tanpa halangan apapun sebelum mereka secara bertahap mendekati area panggung wilayah kuno. Panggung wilayah kuno dikabarkan menjadi lokasi pertempuran yang terjadi di zaman kuno. Banyak ahli yang sangat kuat pernah gugur dalam pertempuran ini, menyebabkan daratan samar-samar menciptakan tekanan aneh. Tekanan inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi satu-satunya lokasi di wilayah tanah terlantar kuno yang tak berani diinjak oleh binatang buas. Selain itu,
Panggung wilayah kuno ini terletak di persimpangan antara bagian tengah dan bagian terdalam wilayah tanah terlantar kuno. Dari panggung ini, seseorang dapat memasuki bagian terdalam wilayah kuno ini. Oleh karena itu, banyak faksi memilih untuk datang ke tempat peristirahatan yang aman di wilayah tanah terlantar kuno ini. Ular piton iblis surga ditarik ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 5 km dari panggung wilayah kuno. Binatang itu terlalu besar dan menarik terlalu banyak perhatian. Tentu saja, ia harus disimpan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiao Yan terbang sekitar 10 menit lagi setelah mendekati panggung wilayah kuno. Sebuah kotak besar tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Kelompok Xiao Yan tercengang ketika mereka melihat alun-alun ini muncul di tengah hutan belantara. Baru setelah melihat kerumunan manusia yang berdiri di alun-alun, hati mereka tiba-tiba menyadari. Tempat ini kemungkinan besar adalah apa yang disebut panggung wilayah kuno. Semuanya, hati-hati! Xiao Yan menghela napas lega setelah melihat begitu banyak orang berkumpul. Binatang buas memenuhi seluruh wilayah gurun kuno ini. Ini pertama kalinya ia melihat begitu banyak orang sejak memasuki gurun. Hal itu membuatnya sedikit rileks, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa perasaan ini tidak bisa diandalkan. Karena itu, ia dengan lembut mengucapkan kata-kata peringatan. Peluang. Semua orang mengangguk ketika mendengar pengingat Xiao Yan. Mereka telah menempuh jarak lebih dari 1000 meter dalam sekejap mata. Mereka perlahan mendarat setelah mendekati alun-alun yang luas. Kedatangan mereka juga menarik perhatian beberapa orang, tetapi mata-mata itu segera beralih. Beberapa kelompok dan pakar bergegas ke tempat ini selama periode waktu ini. Itu bukanlah hal yang mengejutkan. Bau darah pada orang-orang ini sangat pekat. Tatapan Xiao Yan menyapu kerumunan yang telah terpisah menjadi kelompok-kelompok kecil melingkar dengan ukuran bervariasi. Ada aroma serupa yang terpancar dari semua orang ini. Semuanya memancarkan aroma darah. Aroma ini bukan darah manusia, melainkan aroma binatang buas. Jangan bilang kalau orang-orang ini membentuk kelompok untuk memburu binatang buas itu. Xiao Yan merasa ragu, tetapi ia tidak membuka mulut untuk bertanya. Ia malah perlahan memimpin rombongan Cailin ke alun-alun sebelum menuju ke tengah. Dalam keadaan normal, klan Gu kemungkinan besar tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Hati Bodhisattva dan benih Bodhisattva memiliki efek ajaib pada generasi muda. Orang-orang yang berada di puncak kelas Douzun. Beberapa douseng elit baru bahkan mungkin muncul sebagai hasilnya. Xiao Yan tentu saja tidak ingin mencari klan Gu. Yang ingin ia temukan adalah Sun Er dengan statusnya di klan Gu. Ia pasti akan diberi kesempatan untuk datang dan mencoba menemukan pohon kuno Bodhisattva ini. Berkat Cailin yang cantik, Yun Yun yang murni, dan dokter peri kecil yang menawan. Rombongan mereka menarik banyak tatapan tak biasa ketika mereka memasuki alun-alun. Kelompok yang bisa mencapai tempat ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, ada berbagai macam orang yang hadir. Jika orang-orang ini masih memiliki akal sehat, mereka pasti tak akan bisa menahan diri untuk melangkah maju dan memulai percakapan. Meskipun demikian, beberapa tatapan kurang ajar tetap membuat wajah rombongan Cailin menjadi sedingin es. Xiao Yan tidak bertemu siapapun yang dikenalnya saat berjalan, membuatnya sedikit terkejut. Saat mendekati tengah alun-alun, ia mulai menemukan masalah. Tampaknya kelompok atau orang-orang yang lebih dekat ke tengah alun-alun lebih kuat. Mereka yang berada di tepi luar adalah yang terlemah. Ia bertanya-tanya apakah posisi seperti ini terjadi secara alami atau akibat tindakan seseorang. Xiao Yan mengerutkan kening.
Langkah kakinya tak melambat saat ia perlahan tiba di tengah alun-alun di depan mata semua orang. Baru setelah tiba di tempat itu, Xiao Yan menyadari bahwa di tengahnya terdapat panggung batu setinggi 2 meter, berukuran 1000 kaki. Ada beberapa orang di atas panggung batu itu, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang di bawah. Meskipun demikian, semua orang di atas panggung menunjukkan kesamaan. Aura mereka semua sangat kuat. Xiao Yan terkejut ketika tiba di panggung. Namun, ia tidak memikirkannya lebih lanjut. Matanya menyapu panggung batu, dan senyum langsung tersungging di wajahnya. Ia akhirnya menemukan beberapa sosok yang familiar, terutama seorang wanita cantik berpakaian hijau yang duduk dengan mata terpejam di antara kerumunan. Kelembutan terpancar di matanya. Let's go and meet some familiar people. Xiao Yan turned his head and informed everyone. After which, he stepped onto the stone stage and walked to the Guklen area. Namun, saat Xiao Yan melangkah ke atas panggung batu, ia tiba-tiba merasakan tatapan sedingin es yang tertuju padanya. Di saat yang sama, suara sedingin es yang samar perlahan terdengar dari atas panggung batu. Tempat ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Pergilah. Langkah kaki Xiao Yan terhenti ketika mendengar suara sedingin es itu. Ia menoleh. Saat matanya melirik, sudut mulutnya melengkung. Feng Qing